Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar di episode Persimpangan Budaya. Saya Wilujeng, host kalian semua. Siap menjelajahi ragam budaya Indonesia yang penuh warna. Hari ini kita akan membahas beberapa topik menarik tentang budaya, nilai-nilai agama, dan tantangan yang muncul dari gesekan antar budaya dan agama. Halo, dan saya Diana. Kita punya tamu spesial dari berbagai latar belakang akademis yang akan berbagi pandangan mereka tentang bagaimana budaya dan agama di Indonesia saling berinteraksi, termasuk gesekan yang bisa terjadi. Yuk kita mulai. Jadi, sebelum masuk lebih jauh, mari kita mulai dengan membahas salah satu budaya Indonesia yang sangat terkenal, yaitu wayang. Wayang nggak hanya sebagai seni pertunjukan, tetapi juga memiliki nilai-nilai filosofis dan moral. Nah, menurut kalian, gimana sih wayang mempengaruhi masyarakat modern? Wayang menurut saya adalah seni yang menakjubkan. Sebagai orang dari prodi fisika, saya kagum dengan bagaimana permainan cahaya dalam wayang kulit menciptakan bayangan yang mempesona. Ini tidak hanya tentang seni, tetapi juga sains. Benar sekali, Din. Wayang juga syarat akan pelajaran moral yang disampaikan melalui ceritanya, seperti pendidikan dengan cara yang menghibur, dan ceritanya terus relevan hingga sekarang. Wayang juga menunjukkan bagaimana seni Indonesia itu selalu mencerminkan kreativitas bangsanya. Filosofi yang ada di dalam cerita wayang tersebut sangat mendalam, seperti bagaimana kita memaknai hidup ini. Saya setuju, Fian. Wayang memang bisa menjadi jembatan antara tradisi dan kehidupan modern. Dan yang menarik, unsur-unsur budaya seperti wayang tidak pernah kehilangan relevansinya. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Kalau saya sebagai orang teknologi melihat bahwa budaya seperti wayang bisa dikembangkan dan dilestarikan melalui platform digital. Ada banyak potensi untuk menghubungkan generasi muda dengan budaya ini melalui teknologi. Wah, menarik sekali, Diksa. Kalau kita bicara soal teknologi, ada juga pengaruh nilai-nilai Islam yang melebur dalam budaya Indonesia. Bagaimana sih menurut kalian? Saya setuju, di dunia agribisnis nilai-nilai Islam sangat berpengaruh seperti dalam konsep keuangan syariah. Prinsip-prinsip ini membawa banyak manfaat bagi masyarakat luas. Dan di dalam teknik sipil pun kita sering melihat nilai-nilai Islam diterapkan. Misalnya dalam desain bangunan yang memiliki elemen arsitektur dan ada harmoni antara tradisi dan kebutuhan modern. Tentu saja, harmoni itu penting, tapi kita juga tahu bahwa tidak selalu ada harmoni. Terkadang terjadi gesekan antara budaya, agama, dan negara. Apa pendapat kalian tentang pendapat ini? Menurut saya, adanya gesekan itu sering muncul dikarenakan kurangnya pemahaman dan komunikasi. Jika masyarakat lebih terbelakang untuk berdialog, mungkin banyak konflik yang lebih bisa diminimalkan. Saya setuju, David. Dalam agribisnis misalnya, sengketa lahan kadang mempertemukan tradisi lokal dengan kebijakan pemerintah. Ini tentang besar yang butuh pendekatan hati-hati. Betul, Akmal. Dalam proses pembangunan pun kita sering menghadapi sensitivitas budaya. Kunci utama adalah dialog dan kolaborasi. Teknologi bisa menjadi solusi untuk menjembatani perbedaan. Kita bisa menciptakan platform digital yang memfasilitasi dialog antar kelompok. Saya sangat setuju sih, teknologi bisa membantu memperluas akses dan meningkatkan pemahaman antar kelompok yang berbeda. Dan kita juga perlu empati, bukan hanya solusi teknis. Dengan empati, kita bisa membangun jembatan antara budaya yang berbeda. Percakapan hari ini penuh dengan wawasan tentang bagaimana budaya, agama, dan teknologi di Indonesia saling berinteraksi. Terima kasih banyak pada para tamu kita. Dan untuk para pendengar, tetaplah penasaran dan terus eksplorasi persimpangan budaya dan masyarakat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.